Langsung aja pada pertanyaan mendasar kita, apa sih recommend engineering itu? Gitu ya. Nah, recommend engineering itu merupakan tahapan proses rekayasa perangkat lunak yang paling utama. Gitu. Jadi kalau udah paling utama, itu namanya paling penting. Nah, recommend engineering ini harus benar-benar bisa teman-teman pahami dan kuasai. Oke. Nah, dalam pembuatan recommend engineering ada dua yang kita libatkan, yaitu pengguna atau kita sebut sebagai user dan pelanggan atau yang kita sebut sebagai customer. Pengguna dan customer ini atau user dan customer, pengguna dan pelanggan ini dilibatkan dalam rangka pengumpulan kebutuhan. Itulah yang kita sebut dengan requirement. Nah, untuk sama-sama dipahami agar bisa sama-sama ditetapkan yang pada akhirnya menjadi dasar dari kebutuhan atau requirement. Inilah yang menjadi dasar pembangunan sebuah aplikasi perangkat lunak. Oke. Nah, teman-teman, untuk bisa memahami recommend engineering dengan mudah, saya berikan satu ilustrasi kasus. Oke. Ilustrasi kasus kita itu adalah contoh seperti ini. Ada seorang pelanggan datang kepada kita sebagai pengembang untuk dibuatkan sebuah proyek pengembangan software. Oke. Nah, saya coba ambil contoh sedekat mungkin dengan kehidupan teman-teman. Saya buat sebuah ilustrasi. Pelanggan ini meminta dibuatkan sebuah batu. Oke. Nah, dari ilustrasi tadi, prosesnya mungkin saja teman-teman akan langsung serta-merta memberikan sebuah batu gitu ya, tanpa menanyakan bentuk dan bagaimana batu itu, apa warna batu itu, seberapa besar ukuran batu itu. Tetapi teman-teman langsung menunjukkan sebuah batu dan ini bisa jadi sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh customer, tetapi ada ketidaksesuaian. Ternyata batu yang dia minta itu adalah batu kecil berwarna biru. Sementara yang teman-teman berikan adalah batu yang tidak berwarna biru. Oke. Nah, lalu pada tahapan kedua, teman-teman perbaiki apa yang dia minta untuk menyesuaikan yang dia minta dengan memberikan batu yang berwarna biru. Oke. Pendekatannya sudah mulai sesuai bahwa memang benar batu yang warnanya biru, tetapi ada lagi permintaan customer yang belum masuk dalam spesifikasi keinginan dia. Yang dia minta itu adalah bentuknya bulat gitu. Oke. Berarti sebenarnya yang diminta oleh customer tadi adalah batu bulat kecil berwarna biru gitu. Nah, tetapi pada tahapan tadi teman-teman mengalami beberapa iterasi perulangan untuk menyesuaikan apa yang diinginkan. Pertama batu, kemudian disesuaikan yang biru, kemudian disesuaikan lagi yang bulat. Oke. Nah, ini gambaran tadi, ilustrasi tadi bisa menggambarkan kita betapa penting sebuah recommend engineering itu. Gitu ya. Kenapa? Karena faktanya bahwa kebanyakan kegagalan pengembangan software itu disebabkan salah satunya adalah pada tahapan recommend engineering gitu. Teman-teman salah dalam mendefinisikan sebuah recommend engineering atau belum sesuai. Oke, apa ketidaksesuaian tadi penyebabnya? Bisa jadi karena ketidaklengkapan atau incomplete. Oke, contohnya tadi waktu customer minta dibuatkan batu, teman-teman langsung membuatkan batu tanpa menanyakan ukuran dan warna dari batu itu tersebut. Nah, inilah yang namanya incomplete. Informasi belum lengkap tetapi sudah dieksekusi. Atau bisa jadi memang sudah lengkap tetapi customernya tidak konsisten gitu ya, atau inkonsisten. Oke. Permintaan kedua berbeda dengan permintaan yang pertama gitu. Oke. Nah, atau bisa jadi penyebabnya ketidakbenaran informasi gitu ya. Artinya apa yang diminta oleh pengguna tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh customer gitu, atau ini incorrect gitu. Nah, semua ini terjadi pada tahapan requirement spesifikasi atau spesifikasi kebutuhan. Oke.
Inilah yang menggambarkan betapa penting sebuah rekomen engineering itu dikerjakan dengan baik dan benar. Oke, dampaknya apa teman-teman? Kalau terjadi ketidakkompletan, ketidakkonsistenan, dan ketidakvalidan gitu ya, atau incorrect, akan terjadi frustasi baik di pihak pengembang maupun customer gitu. Nah, di mana frustasi di pihak pengembangnya? Ya, karena pengembang merasa perbedaan signifikan antara requirement pertama yang dijelaskan customer dengan yang sebenarnya diinginkan oleh customer. Nah, ini berdampak pada waktu yang lama dan biaya yang besar. Karena proses iterasi itu kan membutuhkan waktu, teman-teman. Gitu ya. Dan menimbulkan biaya yang besar kecenderungannya. Nah, frustasi yang berikutnya terjadi di pihak customer. Karena customer merasa sudah menjelaskan dengan baik dan pengembang tidak bisa memahami yang diinginkan oleh customer. Nah, ini juga berdampak pada lamanya waktu penyelesaian dan bisa jadi berdampak pada biaya yang harus dikeluarkan. Oke. Teman-teman, penyebabnya mungkin begini. Kita coba analisis penyebabnya. Bisa jadi pengembang developer tadi hanya melibatkan customer atau pelanggan dan tidak melibatkan user sebagai pengguna. Bisa jadi. Oke, contohnya begini dah. Pelanggan tadi yang kita sebut customer sebenarnya meminta dibuatkan batu itu untuk diberikan kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya ini kita sebut sebagai pengguna atau user. Namun, terjadi ketidaklengkapan informasi antara customer dan user yang kemudian berdampak pada pengembang atau developer. Atau sebaliknya, pengguna sudah menyampaikan informasi dengan lengkap kepada customer, tetapi customer menyampaikan informasi kepada pengembang tidak lengkap, atau pengembang yang tidak menangkap informasi yang diberikan customer dengan tidak lengkap gitu. Oke, kesimpulannya apa? Bahwa pada tahapan requirement engineering, pengguna dan pelanggan itu harus dilibatkan dalam rangka pengumpulan kebutuhan agar menjadi dasar penetapan sebuah requirement yang sama-sama disepakati dan dipahami. Gitu. Jadi akhirnya masuk pada kesimpulan akhir bahwa requirement engineering adalah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak atau software engineering, di mana kebutuhan software atau software requirement dari pengguna atau user dan pelanggan atau customer dikumpulkan, dipahami, dan ditetapkan. Itulah gambaran sebuah requirement yang tadi saya ilustrasikan betapa pentingnya sebuah requirement teman-teman buat dengan baik dan sempurna agar tidak terjadi kegagalan sebuah proyek. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya tonton video pembelajaran berikutnya pada part 1 membahas tentang model. Oke? Terima kasih.